Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti kuliah yang kedua ini ya. Masih pagi soalnya. Saya share screen dulu ya. Belum terlihat ya? Sudah, Dok. Sampun. Sudah, dokter. Sampun, dokter. Sampun jelas. Oh, sebentar. Yes. Saya mau cek dulu juga. Oke, oke, nih. Ya, sudah Mas. Telepon. Mas, minta tolong tutup ini. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti kuliah pagi ini, ya, karena pembahasan berikut memang agak agak berat sedikit karena pagi hari ini kita akan membicarakan masalah pankreatobiliar disease. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mungkin kita agak cepat sedikit ya, karena nanti saya akan menyampaikan mengenai gallstone, kolesistitis, pankreatitis, dan kolestasis. Masih terlihat ya slide-nya ya? Baik, Eh, kita akan mulai gallstone terlebih dahulu. Ya, nah, batu empedu ini merupakan adanya deposit kristal ya di kantong empedu. Prevalensinya itu bervariasi antara 5, eh, dan sampai 25% ya pada populasi. Nah, kebanyakan individu dengan batu empedu atau kita sebut cholelithiasis ini tidak mengalami gejala. 10% dari pasien dengan batu empedu ini mengalami gejala pada 5 tahun dan hanya 20% pada 20 tahun. Batu itu ada 3 tipe. Ini tahu semua ya, kolesterol, kemudian yang bilirubin. Batu kolesterol ini paling banyak ya 86%, kemudian batu yang mix kolesterol dan bilirubin, kemudian ada batu bilirubin. Nah, ada pembentukan batu kolesterol ini ada 3 faktor utama yang menentukan, yaitu adanya supersaturasi empedu dengan kolesterol, kemudian adanya peningkatan pembentukan dan penyerapan deoksikolat, kemudian nukleasi dari kristal kolesterol, dan juga bisa terjadi karena adanya gangguan fungsi kantung empedu itu sendiri. Kemudian bagaimana gejala dan tandanya? Ini seperti saya sebutkan tadi ya, jadi batu empedu itu biasanya asimptomatik pada 80% penderita. Kemudian penyakit batu empedu yang simptomatik ini bisa menimbulkan berbagai gejala yang berbeda. Itu jadi beraneka ragam gejalanya. Kemudian bisa menyebabkan komplikasi juga, tetapi rendah 1-2% dari pasien-pasien yang simptomatik, tetapi hanya 0,1 sampai 0,3% pada pasien yang asimptomatik ini yang bisa menimbulkan komplikasi. Kemudian keberadaan adanya batu empedu ini akan menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya kolelithiasis atau bisa juga terjadi akut kolesistitis. Nanti ini akan kita bicarakan di belakang ya. Kemudian gejalanya yang khas adalah adanya nyeri perut kuadran kanan atas yang berlangsung lebih dari setengah jam tanpa biasanya tanpa gitu ya. Kalau ada demam, ini kemungkinannya adanya perkembangan menjadi adanya infeksi, mungkin suatu akut kolesistitis atau pankreatitis. Nah, ini adalah komplikasi dari batu. Ini bisa terjadi akut kolesistitis, bisa terjadi akut pankreatitis, bisa terjadi obstruktif jaundice atau sumbatan ya. Kemudian bisa juga terjadi kolangitis. Apa nanti akan kami jelaskan di belakang. Nah, kita akan berlanjut ke kolesistitis. Nah, kolesistitis itu seperti namanya ya, adanya itis di belakang itu adanya suatu peradangan, jadinya peradangan pada kantung empedu. Penyebab yang terbanyak itu adalah batu empedu 90%. Ya, nah 5 sampai 10% dari akut kolesistitis ini pada dewasa dikatakan tidak adanya batu. Nah, itu disebut sebagai akut akalkulus kolesistitis. Ya, kemudian eh, kolesistitis yang tidak menimbulkan komplikasi ini memberikan prognosis yang baik. Kemudian wanita dibanding pria ini lebih besar angka kejadiannya 3 banding 1.
Kita akan membicarakan mengenai akut kolesistitis terlebih dahulu. Nah, ini adik-adik pasti masih ingat ya, di mana ini ini duodenum, kemudian ini ada ampula vateri di sini, kemudian ini ada saluran empedu, di mana ini adalah saluran empedu yang hepatik, ini right hepatic duct, kemudian ini left hepatic duct, dia akan bersatu menjadi common hepatic duct. Kemudian ada ductus cysticus yang berlanjut ke kantong empedu atau gallbladder. Common hepatic duct dan cystic duct akan bersatu menjadi CBD atau common bile duct. Common bile duct bersama dengan ductus pancreaticus dia akan bermuara pada ampula vateri yang dia kemudian keluar melalui duodenum. Second part ya, second part dari duodenum. Bagaimana patogenesis terjadinya akut sistitis. Jadi sebetulnya cairan empedu ini diproduksi oleh hepar sebanyak 500 sampai 600 ml sehari yang kemudian dialirkan ke dalam kantong empedu dan akan disimpan di dalam kantong empedu. Nah, sebetulnya waktu ya dalam keadaan puasa ini tekanan sphincter Oddi ini meningkat, tekanan sphincter Oddi di sini dia akan meningkat di ampula vateri ini dia meningkat sehingga dia akan menghambat cairan empedu keluar ke dalam duodenum dan dia sekarang tekanan meningkat dia mencegah terjadinya reflux dari duodenum ini ke dalam CBD ya. Kemudian kalau kita makan itu kan kemudian mukosa duodenum akan melepaskan kolesistokinin ya sebagai respon terhadap asupan lemak dan asam amino. Nah, ini menyebabkan kantong empedu ini kontraksi ya. Dia akan kontraksi kemudian dia akan mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Jadi kolesistokinin ini memfasilitasi pengosongan lambung. Nah, adanya penyumbatan atau oklusi pada ductus cysticus atau adanya malfungsi dari pengosongan kantong empedu tadi merupakan patofisiologi dari penyakit kolesistis akut ini ya. Jadi obstruksi ductus cysticus karena adanya batu yang paling banyak ya atau karena adanya pada biliar yang kemudian menyebabkan impak pada apa leher dari gallbladder misalnya di sini ya misalnya impact di sini. Nah, ini akan menyebabkan nantinya akan menyebabkan peradangan pada kantong empedu. Ya, jadi ini karena adanya batu di sini. Kalau suara saya tidak terdengar, mau nanti infonya ya. Batu batu di sini, ini akan menyebabkan ini balnya tidak bergerak atau dia menyebabkan stasis di sini ya, menyebabkan stasis. Kemudian dia akan semakin besar, tekanannya dia akan tinggi di situ. Nah, tekanan intraluminal yang tinggi pada kantung empedu ini karena dia akan semakin meningkat dan kemudian bersama dengan adanya supersaturasi kolesterol dan empedu inilah yang akan menyebabkan trigger dari uh, respon inflamasi ya dia akan memicu respon inflamasi akut ya kemudian nah ini jadi adanya tekanan yang tinggi ini akan menyebabkan respon inflamasi akut ketika kantong empedu ini membesar, sebentar. Nah, ketika kantong empedu ini membesar, aliran darah dan drainase limfanya akan terganggu. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan iskemi dan kemudian bisa menyebabkan nekrosis dari mukosa, ya. Nah, kemudian trauma ini kan batu itu kan tidak licin ya, dia kan kadang-kadang ada bergerigi. Nah, ini akan menyebabkan apa? Stimulasi dari menimbulkan stimulasi sintesis dari prostaglandin E2 dan E2 di mana ini akan memediasi respon-respon inflamasi ya. Jadi respon inflamasi disebabkan dari faktor tadi ada mekanik, kimiawi, juga bakteria ya. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, kemudian bagaimana gejala dan tandanya? Jadi adanya nyeri di sebelah atas biasanya kolik, tetapi kadang-kadang kemudian dia akan menetap, ya. Nyerinya itu biasanya kadang-kadang itu dia lama-lama dia akan memberat. Kemudian nyeri kadang-kadang itu muncul larut malam atau dini hari. Biasanya kan di kuadran kanan atas ya. Jadi biasanya tuh kuadran kanan atas bisa ke arah epigastrium atau menjalar ke sudut skapula kanan gitu ya.
biasanya nyeri ini dicetuskan oleh makanan yang berat atau makanan yang berlemak. Nah, dia juga kadang disertai oleh demam, apalagi kalau nanti sudah terinfeksi, kemudian adanya mual-mual dan muntah. Tetapi gejala-gejala kolesistitis ini berbeda di antara populasi-populasi tertentu. Misalnya pada pasien-pasien diabetes ya, mungkin nyerinya dia tidak terasa. Dari pemeriksaan fisik, ini kadang-kadang kita bisa menemukan adanya demam. Dan diingat bahwa ada tanda klasik dari Murphy sign gitu ya, Murphy sign di mana kalau kita memeriksa, kemudian kita tekan tangan kita, kita letakkan di kuadran kanan atas, kemudian apa namanya pasien itu inspirasi, kemudian pada inspirasi dia kemudian tekan karena adanya nyeri, nah itu berarti dia ada tanda suatu Murphy sign itu ya yang positif. Nah, ada pemeriksaan fisik kadang-kadang kita bisa meraba kantong empedu atau dirasa seperti massa, tetapi kira-kira bisa 30 sampai 40%. Kemudian kita juga kadang-kadang bisa menemukan adanya kuning, tapi yang ringan, yang ini yang disebabkan oleh peradangan dan udem di sekitar kantong empedu karena adanya kantong empedu yang distended itu tadi. Nah, dari pemeriksaan laboratorium kita bisa menemukan adanya leukositosis, kemudian kadang-kadang ALT dan AST-nya mungkin meningkat. Nah, alkali fosfatase kadang juga meningkat. Ya. Bagaimana dengan imaging? Ini pada imaging USG ini salah satu imaging yang murah, mudah didapat, dan dia secara signifikan bisa membantu diagnosis akut kolesistitis. Meskipun sebagian besar tadi tidak khas, tetapi memang harus kemudian kita juga harus melihat dari gejala-gejala dari pasien itu. Jadi tidak hanya dari satu tanda gitu ya. Gambaran dari akut kolesistis pada USG apa saja? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Satu, biasanya kadang-kadang dia bisa menimbulkan adanya satu penebalan. Jadi adanya penebalan dinding kantong empedu. Dia biasanya menebal lebih dari 3 mm. Kemudian kadang-kadang kita bisa menemukan batunya. Batu di sini ya, kadang-kadang kita bisa menemukan adanya suatu batu di kantong empedu. Tapi kadang-kadang batu itu ada ductus cysticus sehingga kita agak sulit. Jadi bisa dilihat di A ini ada batunya. Ya ini di muaranya ya, di ductus cysticus. Jadi ini ada batunya, kemudian adanya suatu edema yang kemudian menyebabkan gambaran adanya suatu hipoekoik dan penebalan dindingnya. Gitu ya. Jadi ada eko yang halo eko ini di sini, kemudian ada dua yang hiperekoik. Nah, jadi karena ada edema. Tetapi kita juga bisa menemukan adanya suatu prekolesistitik fluid. Nah, ini berarti suatu tanda bahwa ini adanya suatu kolesistitis akut gitu ya nih. Jadi itu apa gambaran dari USG. Tetapi kita juga bisa menggunakan dengan scintigraphy juga, tetapi ini jarang digunakan. Bagaimana dengan ERCP? ERCP ini adalah suatu tindakan endoskopik. Jadi dimasukkanlah suatu selang endoskop dalam mulut sampai dia ke second part dari duodenum. Kemudian dari situ di ampula vateri kita kemudian akan berikan suatu zat kontras gitu ya, kita masukkan suatu apa namanya zat kontras. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini yang kayak gambar pohon ini. Nah, ini ada zat kontrasnya masuk di sini sehingga kita terlihat di sini kalau ada batu. Nah, ini bisa terlihat ada batu, bisa terlihat adanya suatu batu. Tetapi kalau untuk diagnosis untuk kolesistitis akut, IRCP ini jarang digunakan. Dia hanya digunakan untuk kalau misalnya untuk misalnya pengambilan batu. Gitu. Nah, bagaimana manajemennya? Secara ringkas, manajemennya satu rehidrasi, kemudian diberikan analgesik yang adekuat, kemudian antibiotik. Kalau misalnya simptom, kita berikan simptomnya, mual-muntah, diberikan antibiotik. Kemudian bagaimana dengan surgery? Bedah ini diindikasikan jika pasien ini memburuk, kondisi pasien memburuk, atau bila terdapat kondisi misalnya peritonitis atau emfisematus kolesistitis. Ya. Nah, bagaimana dengan kronik kolesistitis? Maaf. Jadi pada kronik kolesistitis ini kondisinya disebabkan karena ada peradangan kantung empedu yang berkelanjutan. Ini sama penyebabnya karena disfungsi mekanis atau fisiologis pengosongannya. Nah, ini masih sama ya penyebabnya karena adanya okusi dari dari cystic duct atau Murphy dari gallbladder tadi. Nah, 90% dari chronic cholecystitis ini berhubungan dengan adanya batu empedu.
Ya, jadi batu empedu ini menyebabkan obstruksi intermittent dari aliran empedu. Nah, ini batu ya. Ini masih sama ya. Tapi dari laboratoriumnya ini tidak spesifik, tidak seperti yang akut tadi, laboratoriumnya tidak spesifik dan dia tidak sensitif untuk membuat diagnosis dari kolesistitis. Jadi ini biasanya pemeriksaan dilakukan jika adanya yang pilihannya USG ya. Jadi pilihan dari pemeriksaan untuk kolesisis seperti tadi kolesisis akut ini dilakukan yang pilihannya adalah USG. Nah, ini tapi USG perbedaannya adalah dari USG ini akan dia terlihat dia menebal. Tidak ada edema di sini, dia menebal. Kadang-kadang dindingnya seperti ini ya. Jadi tidak seperti yang kolesitis akut, dia akan ada mungkin ada perikolesitis fluid, kemudian adanya suatu holo di arah hiperekoik ya, adanya suatu edema gitu. Dan di sini tidak ada. Di sini hanya adanya suatu penebalan. Dan nyerinya biasanya dia tidak menerus. Bagaimana manajemennya? Kalau asimptomatik biasanya karena jadi biasanya pasien itu tidak bergejala. Jadi hanya insidental ditemukan pada waktu kita memeriksa USG ya. Jadi kalau misalnya eh, pasien asimptomatik kita monitoring saja ya. Kita monitoring dengan apa? Monitoring dengan follow up dari USG-nya misalnya seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ke kolangitis. Jadi normalnya ini duodenum ya. Duodenum itu kan ada bakteri. Nah, bakteri ini yang bisa naik ke atas ya, bisa naik ke atas ke CBD gitu ya, bisa naik ke atas CBD. Tetapi ada mekanisme di mana gallbladder ini akan kemudian istilahnya me, dia akan membilas dengan cairan empedu ya, sehingga dia akan dikeluarkan cairan empedu ke sini sehingga seperti dibilas bakteri itu dicampur dengan adanya cairan di pankreas, jus dari pankreas ini, sehingga bakteri ini akan kemudian tidak lama stay di situ karena dia akan kemudian kembali lagi ke duodenum. Nah, bagaimana kalau ini tersumbat? Nah, kalau ada batu, ini tersumbat sehingga bakteri ini bisa naik ke atas dan dia bisa stay lama di situ. Inilah yang akan menimbulkan suatu peradangan atau kita sebut suatu kolangitis, ya. Bakteri ini, nah kan di sini sebetulnya ada tekanan yang tinggi ya di apa namanya sphincter OD-nya ya. Nah, kalau ada disfungsi di sini, inilah yang satasnya menyebabkan bakteri ini bisa naik ke atas. Nah, manifestasi klinis yang paling sering adalah satu kuning, ya karena ada sumbatan sehingga dia kembali masuk ke dalam darah sehingga dia akan menyebabkan adanya ikterik. Ya, kemudian karena ada infeksi, lama-lama dia akan bakterinya akan keluar ke darah akan menimbulkan demam. Kemudian dia juga akan menimbulkan pain karena ada sumbatan. Jadi dia ada namanya trias Charcot. Ya, jadi adanya satu jaundice, kedua adanya right upper quadrant pain, tiga demam. Dia akan menimbulkan trias Charcot. Ya. Kemudian oh sebentar, nyerinya di sini khas ya. Nyerinya khas seperti batu apanya batu di kantong empedu ya. Jadi dia di kuadran kanan atas atau epigastrium kemudian bisa menjalar ke punggung atau di bawah skapula kanan ya. Nah, bentuk yang berat adalah akut supuratif kolangitis. Jadi kalau dia kemudian lama-lama berat akan menimbulkan suatu pus ya. Jadi adanya suatu pus pada ductus biliary. Ininya lama-lama akan menimbulkan kondisi perberatan pada pasien. Jadi pasiennya ini bisa kemudian timbul hipotensi dan kemudian dia bisa timbul apa namanya penurunan kesadaran. Inilah yang disebut Raynaud pentat. Kalau sudah ada tanda-tanda ditambah dengan adanya teriak tadi plus hipotensi dan adanya penurunan gejala dia akan disebut sebagai renal. Bagaimana diagnosisnya? Satu, USG ini masih menjadi first line untuk diagnosis dari gallbladder stone. Ini 95% sensitif. Tetapi pada yang ductus stone ini kadang-kadang bervariasi tergantung lokasinya ya. Bisa di 8 sampai 70%. Sebentar. Nah, ini tandanya ini banyak sekali batu. Tetapi kalau batu di duktusnya kita agak sulit untuk melihat adanya batu di duktus
apa di CBD. Tetapi dengan dilakukannya IRCP, ini kita bisa melihat lokasi seperti tampak di sini ya, yang di tengah ini adalah suatu batu. Ini batu, atasnya juga masih ada batu. IRCP ini tidak hanya mendiagnosis, tetapi dia bisa memberikan melakukan suatu terapi juga. Jadi dilakukan suatu misalnya pengambilan batu, batunya bisa dipecahkan terlebih dahulu, kemudian diambil dengan basket, gitu ya. Nah, batu di saluran empedu ini bisa terjadi di mana saja. Jadi bisa di kantong empedu atau kita bisa disebut sebagai cholecystolithiasis karena ada di dalam kantong empedu, tapi bisa di ductus cysticusnya, bisa juga di CBD-nya, bisa juga di muaranya. Jadi batu itu bisa di mana-mana dan menimbulkan keluhan yang berbeda-beda. Jadi ini ya, untuk apa namanya, bagaimana kita melihat batunya di mana, ada di CBD atau tidak, kalau tidak simptomatik atau asimptomatik, ini ada komplikasi atau tidak, perlu tidak kita lakukan kolesistektomi. Kalau batunya di CBD, apakah pernah di kolesistektomi atau belum, perlu kita lakukan IRCP atau pemeriksaan yang lainnya. Baik, adik-adik semuanya, kita lanjut ke pankreatitis. Ada dua, akut pankreatitis dan pankreatitis kronis. Nah, kita lihat dulu ya, ini pankreas. Pankreas itu merupakan suatu organ berupa kelenjar dengan panjang dan tebal sekitar ini 12,5 cm, tebalnya sekitar 2,5 cm ya. Ini terletak pada di posterior abdomen di belakang peritoneum ya. Ini masuk retroperitoneal, kecuali sedikit bagian kaudanya. Nah, pankreas ini terdiri dari 3 tipe sel. Ini di sini bisa dilihat ya. Jadi ductus sel ini, sel ductulus ini lebih kurang 10% dari pankreas dan dia akan mensekresi larutan yang kaya bikarbonat. Kemudian yang kedua adalah asinar. Ini asinar ya. Sel asinar ini 80% dari pankreas. Dia mensintesis dan mensekresi enzim pankreas. Ini merupakan unit eksokrin pankreas. Kemudian satu lagi adanya islet sel islet ini 10% pankreas ini ya. Ini merupakan bagian dari endokrin pankreas. Ini mensekresi hormon-hormon insulin, glukagon, somatostatin gitu ya. Eh, Pankreatitis akut ini adalah suatu, sekali lagi itu ada peradangan ya, peradangan pada pankreas. Nah, pankreatitis akut ini biasanya bisa ringan pada mayoritas pasien, tetapi 20% ini berat dan 20%-nya lagi berhubungan dengan mortalitas yang tinggi. Nah, insidensinya ini meningkat jadi 2 sampai 5% per tahun dan bervariasi 3,4 sampai 3,4 kasus per 100 ribu. Jadi, jadi berbeda-beda ya, memang dari setiap negara itu berbeda-beda. Tetapi ada bukti bahwa ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebentar. Nah, ini meskipun angka kematian kasus ini menurun, tetapi eh, dia angka kematian populasi itu tidak berubah. Ini 5.000 sampai 9.000 kematian per tahunnya. Nah, ini pria ini lebih kena dampaknya dibandingkan wanita kelompok usia 40 sampai 60 tahun. Di Indonesia itu wanita dibanding pria ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Gitu ya. Sebentar. Nah, ini penyebabnya ya. Penyebab yang terbanyak itu adalah batu, kemudian alkohol, tetapi kalau di Indonesia tidak begitu banyak ya kalau alkohol. Dan di Indonesia ya, kebanyakan juga masih batu. Nah, ini bagaimana patogenesisnya? Jadi dalam keadaan normal, ini pankreas ini kan akan dilindungi dari efek enzimatik digestifnya sendiri karena dia mempunyai mekanisme proteksi. Kenapa terjadi pankreatitis akut? Karena adanya cedera pada sel-sel asinar dan pada eh, jaringan pankreas itu sendiri. Ya, jadi cedera yang disebabkan yang terjadi pada pankreas disebabkan dari apapun itu akan menyebabkan akan memicu. Jadi misalnya ya ada obstruksi mekanis atau faktor-faktor sistemik yang kemudian akan mencederai pankreas, ini akan memicu aktivasi dini dari enzim pankreas. Jadi adanya acinar cell injury ini akan memicu aktivasi enzim pada pankreas.
ya. Jadi aktivasi dini. Kemudian sel-sel asinar ini akan melepaskan enzim, tetapi karena tidak di duktus, dia dilepaskan di pankreasnya juga. Inilah yang akan menyebabkan kerusakan dari pankreas itu sendiri. Jadi mekanisme proteksinya dia akan gagal. Nah, aktivasi dini yang tadi, enzim pencernaan di dalam asinar pankreas ini akan menyebabkan inisiasi terjadinya autodigesti dari pankreas itu sendiri, ya. Nah, karena gagal, kaskade enzim digestif dan autodigestif itu akan terjadi. Oke. Nih, misalnya adanya suatu obstruksi gitu ya, adanya suatu obstruksi di sini, ini akan yang disebabkan misalnya adanya koledocholitiasis atau adanya ampula obstruksi pada ampula koledocholiti, ini akan menyebabkan edema interstisial, akan menyebabkan berkurangnya blood flow, akan menyebabkan iskemi. Kemudian padanya injury dari sel pankreas, penyebabnya apa? Misalnya alkohol, obat-obatan, trauma, iskemi, virus. Nah, ini akan menyebabkan rilis dari intraseluler proenzim dan lisosomal hidrolase, ini akan menyebabkan aktivasi enzim, ya. Kemudian ada mekanisme lain. Nah, ini mekanisme dari defective intracellular transport karena adanya metabolic injury, adanya obstruksi, ini juga akan menyebabkan intracellular aktivasi dari ya. Nah, semua ini akan menyebabkan injury pada sel asinar, dan kemudian injury ini akan menyebabkan aktivasi enzim, aktivasi dini dari enzim, ini menyebabkan interstisial inflamasi dan udem, proteolisis, fat necrosis karena dari lipase yang dikeluarkan tadi, kemudian terjadi hemoragi. Inilah kemudian terjadi suatu akut pankreatitis, ya. Nah, ini ada prematur enzim aktivasi dari enzim-enzim secara dini, terjadi autodigesti dari jaringan pankreas, bisa terjadi lokal vascular insufisiensi, kemudian aktivasi dari sel-sel darah putih. Dia juga akan mengeluarkan enzim-enzim dalam sirkulasi. Jadi bisa terjadi komplikasi lokal di dalam pankreas itu sendiri dan sekitarnya, bisa terjadi kegagalan organ yang jauh. Ya, jadi bisa terjadi disfungsi multi organ. Ini severity-nya kita lanjut saja ya. Penyebabnya satu, batu. Mekanismenya dari mana? Jadi mekanismenya karena adanya reflux dari reflux dari cairan empedu ke saluran pankreas akibat penyumbatan, sebentar. Nah, ini. Jadi adanya batu di sini, ini akan bukan cairan empedunya itu reflux ke dalam saluran pankreas. Nah, ini bisa menyebabkan suatu reaksi inflamasi, atau di sini batunya itu hanya di saluran empedu. Jadi dia akan reflux sendiri dari cairan pankreasnya, juga bisa menyebabkan suatu eh, enzim pankreasnya kemudian menumpuk di sini ya, menumpuk meningkatkan tekanan di dalam pankreas dan akan menyebabkan acinar cell injury. Dan kemudian adanya suatu pankreas dari obstruktif ya, obstruktif dan pankreatitis bisa disebabkan karena pankreas diffusum. Nah, ini pankreas diffusum yang di bawah ya. Kemudian adanya yang di atas adanya stenosis dari sphincter Oddi. Nah, di atas ini yang di B kan harusnya yang A ya. Kemudian ini B adanya stenosis dari sphincter Oddi, kemudian bisa karena adanya tumor sehingga dia tersumbat, tertekan. Kemudian adanya parasit, adanya clot, itu juga bisa menyebabkan sumbatan. Ya. Ini pankreas diffusum. Nah, eh, harusnya dia kan melalui ini salurannya melalui papila mayor, tetapi dia kemudian melalui papila minor. Ini menyebabkan drainasenya ini tidak adekuat. Ya, tidak adekuat, dia bisa reflux kembali. Ya. Oke, bagaimana dengan alkohol? Mekanismenya penyebabnya bisa ada beberapa sebetulnya, tetapi bisa jadi karena dia menyebabkan spasme dari sphincter Oddi, kemudian dia juga bisa menyebabkan eh, apa? Jadi alkohol ini merangsang sphincter Oddi sehingga dia spasme gitu ya. Kemudian setelah spasme meningkat seperti tadi ya, meningkatkan tekanan di dalam saluran dan saluran biliar dan saluran-saluran dalam pankreas. Kemudian ini juga alkohol mengurangi jumlah inhibitor dari tripsin juga ya, sehingga mudah dirusak. Ini ya. Oke, kemudian hipertrigliserid ini juga dia 2% penyebab akut pankreatitis, tapi biasanya dia yang tinggi ya, tidak hanya 300, 200 gitu ya. Ini bagaimana menyebabkan? Karena asam lemak bebas yang dihasilkan oleh metabolisme dari apa
ya, trigliserid ini diyakini bersifat pankreatotoksik dan bisa menyebabkan pankreatitis. Nah, IRCP sendiri, tindakan IRCP juga bisa menyebabkan pankreatitis karena apa? Adanya satu trauma karena kita ada melakukan intubasi pada ampula, ini bisa menyebabkan spasme pada sphincter, menyebabkan drainase tidak adekuat dan menyebabkan tekanan tinggi pada pankreatitis. Kemudian kedua, tekanan hidrostatik yang diakibatkan oleh injeksi kontras selama tindakan ini juga bisa melukai saluran pankreas dan parenkim di sekitarnya. Ini ya, jadi ini kita masukkan. Ini kalau masuk tuh kadang ini sulit, masuknya sulit. Jadi kadang-kadang kita bisa menyebabkan pada waktu masuk. Nah, waktu masuk setelah itu kita akan menginjeksi kontras. Ini juga yang bisa menyebabkan suatu pankreatitis akut. Ada juga penyebab dari diinduksi oleh obat, tetapi hanya 2% dan apa namanya biasanya dia ringan dan bisa self limited ya. Dia bisa karena direct toxicity, persensitivitas dan mungkin mekanisme indirect yang lain. Kemudian ada juga idiopatik ya. Ini apa gejalanya ya? Nyeri perut ada merupakan gejala dina 95% kasus ini tumpul dan dalam. Ini ada dari pemeriksaan fisik, ini kita bisa menemukan abdominal teres, kemudian, nah ini adanya Callen sign, ini ya, di periumbilical, di apa namanya ini, di sini, kemudian ada Turner sign, ya, jadi Callen sign adanya ekimosis dan edem pada jaringan subkutan sekitar umbilikis itu, kalau Gray Turner itu ada ekimosis di badan. Nah ini suatu tanda bahwa adanya pankreatitis akut berat. Nah ini tingkat mortalitasnya ini tinggi. Hemodinamik status harus diakses secara cepat jika ada dua tanda ini terlihat. Kemudian ini adanya dari laboratorium adanya peningkatan serum amilase, ini sensitif tadi tidak spesifik ya, terutama pada tiga kondisi yaitu pada presentasi klinis yang lambat, kemudian pada hipotesis yang disebabkan hipertrigliserid itu juga tidak terlalu sensitif, kemudian pada akut on chronic alcoholic pancreatitis. Nah, dia biasanya kembali normal dalam 3 sampai 5 hari. 3 kali adanya peningkatan ini dianggapnya suatu diagnostik. Ya, kemudian serum lipase ini yang meningkat juga dia eh, akan meningkat pada awal ya, kemudian kembali normal pada 7 sampai 14 hari. Ini beberapa hal yang juga bisa meningkat pada pankreatitis akut. Nah, kemudian pada radiologi ini bisa adanya suatu Sentinel Loop, kemudian USG. USG yang pemeriksaan yang mudah didapat, kemudian murah dilakukan, ini adanya suatu inflamasi pada pankreas ya, inflamasi. Jadi dia hipoikoik dan dia akan membesar. Itu. Kemudian di sini juga kita bisa mendiagnosis adanya suatu atau kalau ada dia adanya suatu pseudokista ya. Nah, kalau misalnya bagaimana kita CT scan? CT scan kalau misalnya kita sulit untuk menilai dari USG, kita bisa melakukan suatu CT scan. Ini sangat penting ya pada pankreatitis akut untuk menegakkan diagnosis. Kemudian bisa adanya komplikasi intraabdomen. Ya, dia juga bisa nah ini yang CT MR. Kalau misalnya diagnosisnya tidak jelas atau misalnya tidak membaik dalam 48 sampai 72 jam setelah masuk rumah sakit, harus dilakukan CT MRI. Dan diagnosis dari pankreatitis akut ini biasanya 2 dari 3 kriteria. Satu adalah adanya nyeri perut yang sesuai dengan penyakitnya, kemudian adanya serum amilase dan atau lipase lebih dari 3 kali upper limb normal, dan adanya temuan karakteristik dari abdominal imaging, mau USG, CT gitu ya. Nah, ini penting untuk pengenalan diri, pengenalan dini komplikasi yang bisa muncul pada pasien-pasien pankreas. Jadi untuk menentukan tingkat perawatannya mau taruh di mana, bangsal atau di intensif itu ada dua dua kriteria yang kita ada kriteria yang kita gunakan, Johnson and Glasgow kriteria ya. Ini nanti bisa dibaca saja. Tuh. Kemudian diferensial diagnosisnya ini bisa akut kolesistitis, kolangitis, peptik ulcer. Ini manajemennya, ini sepertinya waktunya tadi karena sudah terlambat juga ya. Bagaimana nutrisi atau apakah harus puasa? Tidak sepertinya ya. Pada pasien yang ringan, pemberian makan oral bisa dimulai jika tidak ada mual dan muntah. Kalau kronik, ini lanjut saja ya. Nah, kita akan sedikit saya mengenai kolestasis ya. Nah, kolestasis ini adalah suatu gangguan pembentukan dan atau aliran empedu yang secara klinis ini bisa menimbulkan gejala kelelahan, pruritus atau atau juga yang paling nyata adalah menyebabkan kuning. Ini
Ini bentuk yang paling nyata. Nah, ini mekanisme kolestasis di sini ini ada dua. Kolestasis ini bisa disebabkan oleh defek fungsional pembentukan um, empedu. Sebentar, sebentar ya. Aduh. Jadi dia ada defek fungsional dalam pembentukan empedu pada tingkat bisa tingkat hepatosit ini ya hepatosit tingkat hepatosit atau tingkat tingkat saluran empedu atau bile duct level gitu. Kalau tingkat hepatoseluler ini bisa disebabkan karena adanya obat-obatan kemudian virus ini dapat menyebabkan adanya suatu kolestasis. Itu dia dengan menghambat ini di sini bisa dilihat ya penghambatan fungsi transporter ini di sini di yang bawah ini ya. Nah, ini. Nah, ini akan menyebabkan suatu kolestasis. Nah, bagi dengan tingkat saluran empedu, tadi tingkat saluran empedu ini kerusakan saluran empedu yang progresif yang menyebabkan berkurangnya saluran empedu. Jadi salurannya sendiri. Nanti yang berkurang bisa disebut sebagai vanishing bile duct syndrome. Ini biasanya pada primary biliary cholangitis gitu ya. Dan bisa karena adanya obstruksi saluran empedu karena misalnya ada stenosis, misalnya pada primary sclerosis kolangitis ya. Jadi ada dua penyebab dari kolestasis bisa karena hepatosit di tingkat hepatositnya atau di tingkat bile duct. Kita akan melihat dua dua ini ya, dua penyakit. Primary biliary cholangitis. Dulu ini disebut sebagai primary biliary cirrhosis, tetapi ini suatu nama penamaan yang tidak tepat ya. Jadi sekarang berganti menjadi primary biliary cholangitis. Ini penyakit penyakit autoimun adanya inflamasi kronis pada hati yang progresif ini ya, dimulai dari saluran empedu yang kecil dan secara bertahap menyebar ke jaringan hati. Ini lebih dari 90% pasien ini wanita ya, wanita usianya 9:1 dan dari pemeriksaan AMA ini bisa diketahui. Kemudian usianya biasanya 40 sampai 60 tahun. Nah, keluhan yang utama biasanya adanya pruritus, kelemahan ya. Pengobatannya first line-nya adalah UDCA. Bagaimana dengan PSC? PSC itu adalah merupakan suatu gangguan kolestatik progresif, etiologinya juga tidak diketahui, kemudian adanya suatu fibrosis dan struktur ada penyempitan ya pada berukuran sedang dan besar di saluran empedu baik intra maupun ekstrahepatik. Jadi yang tadi saluran kecil ini saluran sedang dan besar. Pada biasanya ini pada usia 30 sampai 40 tahun tapi bisa juga pada anak-anak. Kemudian 80-90% ini disertai dengan adanya IBD. Ya, ini harus di diagnosisnya ini penting untuk diketahui karena apa bisa meningkatkan risiko karsinoma dan kolorektal cancer ya. Jadi gejala yang muncul biasanya adanya pruritus, gatal-gatal, rasa tidak nyaman di perut, kelelahan dan biasanya kadang disertai penurunan berat badan. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, ini biasanya kalau pada PBC yang kecil, kalau PSC ini yang saluran sedang dan besar. PSC biasanya ada suatu IBD ya. Baik, sepertinya ini slide saya yang terakhir. Mohon maaf karena harus kejar-kejaran. Sebentar kok malah nggak kelihatan. Mudah-mudahan teman-teman bisa eh, nanti bisa membaca ya slide-nya ya. Ya, terima kasih. Sepertinya tidak ada tanya jawab, langsung ada acara lanjutan. Kita akhiri, Mas Agung. Baik, monggo bisa langsung ditutup. Ya, baik, kita tutup saja pertemuan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Fahmi.